Halo sobat, kembali lagi di channel kesayangan kita ini. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa arti posisi long dan short dalam trading kripto dan saham. Dalam aktivitas trading saham, forex maupun kripto, pastinya seorang trader mengerti apa itu posisi short atau aksi shorting. Posisi short adalah salah satu teknik investasi untuk mengeksploitasi saham yang nilainya terlalu tinggi. Pada dasarnya, Anda meminjam saham dari perusahaan investasi untuk menjualnya ke investor lain. Kemudian, Anda harus mengembalikan saham yang Anda pinjam dari perusahaan investasi. Gagasan dalam penjualan short, yakni menjual saham dengan harga tinggi dan membeli saham baru, untuk diberikan kembali kepada perusahaan investasi dengan harga lebih rendah, dibandingkan harus menjual saham pinjaman. Misalnya, katakanlah sebuah saham diperdagangkan seharga 50 per lembar. Anda meminjam 100 lembar, dan menjualnya seharga 5.000 US dollar. Kemudian, harga tiba-tiba turun menjadi 25 US dollar per lembar, dan pada saat itu Anda membeli 100 saham untuk menggantikan yang Anda pinjam dan menghasilkan 2.500 US dollar. Apa yang menjadi risiko utama short selling? Saat Anda menjual saham biasa, Anda akan dihadapkan pada beberapa jenis risiko. Untuk itu, mari telusuri rangkaian risiko yang harus Anda ketahui sebelum mempertimbangkan untuk short sell saham. Risiko pasar. Risiko pasar adalah salah satu risiko terbesar dari short selling. Tidak adanya batasan seberapa tinggi saham bisa naik, maka risiko pasar yang Anda hadapi sebagai short seller berpotensi tidak terbatas. Semakin tinggi harga saham, semakin banyak rasa sakit yang Anda rasakan. Risiko short squeeze. Short squeeze dapat bekerja melawan short seller. Short squeeze terjadi ketika banyak pedagang menjual saham, dengan asumsi bahwa harga saham akan turun, tetapi harga saham malah naik. Salah satu short squeeze paling terkenal sepanjang masa, terjadi dengan GameStop Corporation, NYSE, GME, pada awal tahun 2021, ketika investor retail melonjakkan harga saham GameStop lebih dari 1.600% dalam 15 hari. Apakah short selling berisiko tidak terbatas? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah benar. Ketika Anda secara konvensional berinvestasi dalam saham, Anda tidak akan pernah kehilangan lebih dari investasi awal Anda. Namun, Anda bisa kehilangan uang hingga jumlah yang tak terbatas dalam penjualan singkat, karena nilai aset apapun dapat naik hingga jumlah yang tak terbatas. Apa keuntungan dari short selling? Dari keuntungan short selling, yang paling jelas adalah short selling bisa memberikan Anda keuntungan tanpa harus mengeluarkan banyak uang di muka. Jika Anda membuat keputusan yang tepat tentang saham dan harga saham anjlok, Anda akan menghasilkan uang. Ini berpotensi menjadi sangat menguntungkan dalam situasi pasar saham tertentu. Selama Anda mengatur waktu perdagangan secara akurat, itu bisa menghasilkan keuntungan. Hal semacam ini memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pengaturan waktu juga penting dalam short selling, sehingga Anda tidak mengalami penurunan. Memasuki terlalu awal atau terlambat dapat menyebabkan kerugian terjadi. 1. Selama pasar bearish. 2. Ketika fundamental pasar memburuk. 3. Saat indikator teknikal memprediksi tren bearish. 4. Saat valuasi mencapai level tinggi. Saat Anda ingin memulai short selling, pertimbangkan baik-baik apakah itu jenis trading atau opsi investasi yang tepat untuk Anda. Kerugian bisa tidak terbatas, karena tidak ada batasan seberapa tinggi harga saham bisa naik. Sementara itu, Anda juga harus mengembalikan saham pinjaman, tetapi Anda mungkin terpaksa membelinya kembali dengan harga lebih tinggi, dan saat itulah Anda bisa mengalami kerugian. Apa itu posisi long dalam berinvestasi? Dalam berinvestasi, mengambil posisi long melibatkan pembelian sekuritas, biasanya saham, yang Anda harapkan akan meningkat nilainya dari waktu ke waktu. Seringkali, ini cocok dengan strategi investasi yang dikenal sebagai investasi pasif atau beli dan tahan karena hanya itu yang Anda lakukan. Bertahan lama atau long, adalah apa yang kebanyakan orang pikirkan ketika hendak memulai untuk berinvestasi. Faktanya, posisi long adalah strategi pilihan bagi sebagian besar investor individu. Tentu saja, dibutuhkan lebih sedikit usaha untuk mengelola setelah Anda memilih dan membeli saham. Keuntungan dari posisi panjang. 1. Secara historis, pasar dan aset saham telah naik dalam jangka panjang.
Jadi, secara rata-rata, mengambil posisi long menghasilkan uang. Faktanya, pendekatan investasi pasif sering mengungguli pendekatan investasi yang lebih aktif selama beberapa dekade. 2. Bertahan lama cenderung berisiko lebih rendah daripada strategi lainnya. Memiliki jangka waktu jangka panjang pasti rata-rata naik turun di pasar. 3. Jika Anda membeli dan menyimpan saham selama paling tidak 1 tahun, pajak yang Anda bayarkan atas setiap laba saat Anda menjual akan menjadi lebih rendah. Kerugian dari posisi long. 1. Uang Anda terikat, mungkin selama bertahun-tahun. 2. Semakin lama Anda bertahan, semakin Anda terpapar pada kejadian buruk, seperti perusahaan yang dijual atau bangkrut. 3. Anda bisa rugi besar jika bear market mengamuk pada waktu yang telah Anda tentukan sebelumnya untuk menjual. Nah itu dia sobat untuk update pembahasan kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.